Halo semuanya, selamat datang pada podcast yang bikin sejarah nggak ngantuk lagi nih, yaitu podcast Bisikan Cerita Berkelana Bersama Sejarah. Kali ini kita akan membahas topik yang menurut aku kayak drama-drama keluarga gitu, tapi versi kerajaan. Ada yang pindah-pindah, ada konflik, terus akhirnya ya udah deh, kita bisa aja. Aduh, sakit banget. Kali ini kita akan membahas Kerajaan Mataram. Seperti yang udah kita tahu teman-teman, Kerajaan Mataram itu hobi sekali pindah-pindah ibu kota. Nah, hobi sekali pindah-pindah ibu kota sampai akhirnya pecah dan jadilah dua daerah yang sering kita dengar sekarang. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya host keren dan kece kalian, yaitu Arya, yang akan menemani kalian pada podcast Bisikan Cerita kali ini. Tetapi saya pun tidak sendiri. Saya ditemani oleh para narasumber kita kali ini. Oke, boleh diperkenalkan dari sini? Perkenalkan, nama saya Zahran. Oke, halo Jahra. Halo semuanya, nama aku Zaidi. Di sini aku mau jadi narasumber nih. Si ganteng Halo, kalau bukan ini. Amin. Kita amin aja dulu. Dan di sini ada aku, Santriani Wardani. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung aja ya. Jujur nih ya, Kerajaan Mataram itu kenapa sih hobi banget pindah-pindah ibu kota? Kayak udah itu tuh tipe kerajaan yang gak bertahan ya? Bukan gebetah, tapi emang keadaannya yang mereka harus pindah. Nah, jadi gini, Mataram kuno itu terletak di Jawa Tengah, yang punya tanah subur banget. Tapi masalahnya tanahnya sering rawan bencana. Berarti itu tuh tipe yang subur tapi serem juga ya? Iya, ada gunung yang masih aktif juga, terutamanya itu Gunung Merapi. Kalau meletus, bye-bye dah ibu kota. Tapi kalau pindah sebelum meletus itu namanya evakuasi bukan sih? Iya, betul sih. Evakuasi ya. Betul. Bayangin aja kalau raja lagi rapat, tiba-tiba, Pak, itu lavanya udah semakin dekat. Ya. Aduh, langsung auto pindah ya. Jadi Aduh. emang lebih baik pindah sebelum terjadi sih. Iya sih. Selain gunung meletus juga ada banjir, perubahan sungai, sama masalah pertanian. Itu fatal banget karena mereka bergantung banget sama pertanian. Terus juga ada faktor politik. Kalau ganti raja atau dinasti, biasanya pusat kerajaan itu akan pindah. Setahu aku nih, ibu kota pertamanya tuh di Kedu. Itu tuh daerah di Jawa Tengah. Nah, itu tuh dianggap sebagai awal dari Mataram kuno yang dipimpin oleh dinasti Sanjaya, dinasti pertama tuh. Hey. Terus pindah lagi ke sekitar Prambanan pas masa dinasti Sanjaya. Dinasti Saya Sanjaya. ulang. Bukannya dinasti Sailendra ya? Oh iya. Oke. Dinasti Sailendra tuh yang bagian dari Mataram. Iya tuh, jadi tuh dulu Mataram tuh yang pertama ada dinasti Sanjaya, kan tadi aku udah sebutin tuh. Nah, dinasti Sanjaya ini mengalami berbagai konflik, perjanjian, sampai akhirnya terbentuklah dinasti kedua yaitu dinasti Shailendra. Oke, yang Gitu. yang ada dua candi ya, yang ada candi Prambanan dan juga candi Borobudur bukan? Ya, betul. Iya, karena itu bukti kejayaan di masa ini. Nah, terus mereka pindah lagi ke sekitar wilayah Mataram. Kalau sekarang sih itu jadi Yogyakarta. Nah, terus ini sudah di Kedung itu dia pindah lagi tuh ibu kotanya. Pindah-pindah Kalau nggak salah itu tuh pindah ke Jawa Timur. Nah, pas pindah ke Jawa Timur itu dinastinya udah berubah lagi tuh, dinasti baru yang dipimpin oleh Pusindok. Nah, itu juga karena bencana alam bukan sih? iya, kemungkinan katanya dulu tuh menurut prasasti karena gunung meletus, terus tuh banjir sama konflik politik tuh. Oke, jadi kesimpulannya itu mereka pindah itu yang awalnya dari Kedu kan? Iya, Terus Kedu. ke Prambanan, Ya. terus ke Yogyakarta dan akhirnya ke
Jawa Timur. Iya iya. Nah, ngomong-ngomong kedu aku jadi keinget kujang silat. Gimana? Siapa tuh? Praktekin dong. Ntar ya. Iya. Ini lebih sebentar. Oke, lihat ujang kedu. Ujang kedua. Oke, kita lanjut lagi. Back to the topic. Topik. Nah, gitu. Kurang lebih gitu sih. Iya. Karena detailnya bisa berbeda-beda tergantung sumbernya kan sejarah tuh kata si ini A, kata si ini B ya itu mah perspektif ya. Oke, jadi kesimpulannya mereka itu suka pindah-pindah bukan karena mereka bosan, tapi emang ya karena banyak bencana alam dan konflik politik. Benar? Betul. Oke. Betul, tapi gak sampai di situ aja karena akhirnya nanti Mataram kuno runtuh dan digantikan dengan Mataram Islam. Gimana tuh? Pengaruh Islam udah mulai masuk ya? Iya, tapi gak langsung berubah jadi Mataram Islam. Oke. Temanya panjang banget karena setelah Mataram kuno berakhir muncul kerajaan Hindu-Buddha kayak Kediri, Singosari, sampai puncaknya Majapahit. Nah, terus setelah Majapahit runtuh sekitar abad ke-15, pengaruh Islam mulai masuk lewat Kesultanan Demak. Nah, disitulah awal berkembangnya kekuasaan Islam. Lalu akhirnya di Jawa berdiri Kesultanan Mataram di abad ke-16. Oke. Jadi, Mataram Islam itu bukan lanjutan langsung, tapi kerajaan baru yang tepatnya pernah jadi pusat Mataram kuno. Oh, gitu. Kirain selama ini emang udah jadi siasat dan jadi penerus Mataram biar Mataram tetap ada, ternyata bukan ya. Betul, di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo yang terkenal kuat, bahkan pernah lawan Belanda. Kerajaan ini super kuat, benar-benar Belanda ya. lagi di puncak kejayaannya. Tapi setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo ya ini wafat, Mataram Islam pun mulai melemah. Oke. Nah, setahu aku tuh sudah si Sultan Hanyokrokusumo itu wafat, datang juga nih Belanda yang suka ikut campur. Belanda. Belanda. Ngomong Belanda itu udah kayak netizen zaman sekarang ya. Iya, Campur. Hei. Nah, sekarang karena Mataram Islam ini melemah, ditambah adanya campur tangan dari Belanda, ada lagi konflik internal dari kerajaan itu sendiri. Jadi mereka tuh konflik tuh. Nah, si konflik ini ngelibatin Sultan Mangkubumi, keturunan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, dia ini memberontak karena nggak puas sama kebijakan raja saat itu, dan dia juga menuntut hak atas tahtanya. Jadi karena dia keturunan si Hanyokrokusumo, dia juga pengen punya jabatan lah intinya gitu. Nah, sudah itu konflik itu makin gede. Biar meredakan konflik, dibuatlah perjanjian Giyanti pada tahun 1775 untuk menghentikan perang. Isi besarnya adalah membelah kerajaan Mataram menjadi dua kubu. Aduh. Kalau dulu Mataram kuno kerajaannya sering pindah-pindah ibu kota, yang sekarang malah kebelah jadi dua. Aduh. Kiko bagi dua. Hati empat dong, kita kan Oh, iya. Oh, berempat. iya. Kalian mau nggak usah ya? Nah, dan tahu gak kenapa konfliknya bisa membesar sampai dibuat perjanjian Giyanti? Kenapa tuh? Soalnya si kerajaan Mataram ini diadu domba tuh sama Belanda. Belanda. Jadi, Iya, Belanda. iya, Pasti Belanda. Belanda, selalu Belanda. Rasakan memang. Pasti. Terus setelah wilayah Mataram dibagi menjadi dua, jadilah Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Nah, Pangeran Mangkubumi tadi jadi Sultan Hamengkubuwono I dan jadi raja yang Pangeran Mangkubumi berontak menjadi Raja Kesultanan Surakarta. Oh, jadi Yogyakarta sama Surakarta itu akarnya dari Mataram. Betul banget. Setelahnya keadaan kesultanan mereka itu beda banget. Kalau Kesultanan Yogyakarta mereka jadi lebih kuat dan mandiri karena pengaruh Belanda yang gak terlalu kuat. Sementara Kesultanan Surakarta ini benar-benar bergantung sama Belanda yang buat perintah raja itu lebih lemah. Oh iya, kan raja sebelumnya itu diberontak sama Pangeran Mangkubumi karena terlalu berkegantungan sama Belanda, bukan? Betul, makanya saat Pangeran Mangkubumi berkuasa, dia anti banget tuh sama kakangan Belanda.
Nah, tapi walau demikian nih, baik Kesultanan Yogyakarta maupun Surakarta, mereka berdua lama-lama melemah karena Belanda semakin dominan. Terus gimana dong nasib mereka semua? Iya, karena Belanda emang menjajah negara kita ini. Nah, setelah itu banyak banget tuh kerja paksa, penindasan di kalangan rakyat-rakyat. Nah, dari situlah muncul rasa sadar di kalangan para rakyat bahwa mereka harus bersatu dan melawan. Lama-kelamaan muncullah organisasi modern kayak Budi Utomo di tahun 1908. Dan itu membuat perjuangan pahlawan para rakyat semakin kuat yang akhirnya bisa merdeka dan lahirnya Indonesia di 17 Agustus 1945. Timelinenya lumayan lama loh, bukan lumayan lagi sih, emang lama. Dari tahun 1968 sampai Indonesia merdeka di tahun 1945. Gak kebayang sih penantian para Hebat. pahlawan kita. Betul banget, ditambah saat itu kesultanan ataupun kerajaan benar-benar lemah karena dikuasai Belanda lalu Jepang. Tapi setelah proklamasi, Kesultanan Yogyakarta mulai pasang badan tuh di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono IX yang beri kemerdekaan. Yogyakarta akhirnya jadi ibu kota Indonesia dari tahun 1946 sampai 1949. Oh, itu jadi alasan kenapa Yogyakarta disebutnya daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu dia tuh. Nah, Nah, tapi kalian pasti penasaran nih, kenapa Yogyakarta dikasih status istimewa, sedangkan Surakarta tidak? Padahal kan akarnya sama-sama Mataram. Betul juga Iya sih. Kenapa ya? Padahal mereka tuh kan bisa dibilang tuh kan dari satu akar yang sama dari Mataram Islam. Iya, benar. Nah, itu karena waktu awal kemerdekaan, Keraton Yogyakarta itu nyumbang sebagian hartanya tuh. Kalau nggak salah tuh beberapa keping gulden yang kalau sekarang nih nilainya bisa sampai puluhan atau ratusan triliun tuh. Gede banget. Nah, di lain sisi, si Keraton Solo dia gak nyumbang apa-apa tuh. Dan juga kata orang-orang sih ya, profiosi gitu, kacau. Itu tuh yang jadi kenapa tuh Yogyakarta dikasih istimewa sedangkan Surakarta tidak. Oke. Sampai sekarang pun Kesultanan Surakarta masih berjalan, tapi statusnya beda dari Kesultanan Yogyakarta. Kalau Surakarta masih ada Sunan, tapi hanya sebagai simbol budaya, nggak diakui secara hukum. Sementara Kesultanan Yogyakarta diakui secara hukum dan setiap sultannya menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Wah, cerita Mataram ini udah kayak cerita persaudaraan gitu ya. Iya. Dulu Mataram kuno kan kebagi jadi dinasti Sanjaya sama Sailendra. Terus pas di masa depan di Kesultanan Mataram Yogyakarta. Bener banget lagi. Sejarah tuh kalau dibahas gak akan selesai-selesai karena beda perspektif, beda pula rinciannya. Kayak Ibu Kamadian itu bisa selesai. Udah saja udah. Balik lagi nih. Jadi kalau menurut aku tuh ya, dari sini kita belajar nih bahwa nggak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Sama, kita harus pentingin persatuan dibandingkan dengan kekuasaan itu sendiri sih. Oke, Gitu sih. asik. Banyak banget bang. Nah, makasih. Oke teman-teman, saya Oke teman-teman semua yang masih setia menemani kami dalam podcast Bisikan Cerita pada kali ini, saya dan para narasumber kali ini berterima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menonton sampai detik ini, dan juga saya selaku host berterima kasih kepada para narasumber yang berada di sini. Oke. Makasih ya teman-teman. Hari ini kita belajar tentang kenapa Mataram kuno selalu berpindah ibu kota, lalu konflik yang membuat Mataram Islam terbelah menjadi dua, dan sampai sekarang menjadi jejak sejarah yang luar biasa. Bentar teman-teman. Teman-teman, saya mempunyai kata-kata penutup.
Apaan tuh? Kenyamanan kita kali ini adalah buah hasil dari para perjuangan pahlawan kita. Ulang ya teman-teman. Kenyamanan kita hari ini ialah sebuah hasil perjuangan berabad-abad sebelumnya. Cerita kita kali ini ialah terbentuk dari cerita-cerita berabad-abad sebelumnya. Maka dari itu, mari tetap jaga kemenangan yang telah diperjuangkan itu dengan menjaga pribadi yang baik hati. Saya Arya, host keren nan kece pada podcast Bisikan Cerita kali ini bersama para 3 narasumber. Pamit undur diri. Dadah guys. Dadah. Semoga pada cerita kami hari ini menambah insight dan bikin kita lebih paham dan menghargai sejarah-sejarah tentang Indonesia. Sampai bertemu kembali di podcast Bisikan Cerita. Dadah.